Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halo sahabat penyiar muda Islam, kembali lagi dengan saya In Halimah Rahmawati. Kali ini saya akan menyampaikan kajian yang berjudul Dampak Fenomena Korean Wave Menurut Islam. Kajian ini bersumber dari jurnal karya Faridatun Nisa dan Laili Latini dengan judul Fenomena Hallyu Wave dalam Sudut Pandang Islam, kajian hermeneutis Abdullah Said terhadap Quran Surat Al-Hud ayat 118. Sumber dari Mu'asarah, Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, mulai dari halaman 18 hingga halaman 28. Sahabat penyiar muda Islam rahimakumullah, pengaruh dari adanya perkembangan teknologi ini tentunya menimbulkan banyak fenomena baru yang muncul dalam tatanan dunia, termasuk Indonesia. Misalnya fenomena baru seperti wibu, K-pop, drakor, Hallyu Wave, dan lain sebagainya. Dari berbagai fenomena mendunia baru yang muncul di permukaan, Hallyu Wave menjadi fenomena yang paling menarik di antara fenomena lainnya. Hallyu Wave dapat dipahami sebagai fenomena kebudayaan mendunia yang berasal dari Korea Selatan. Di Indonesia, fenomena ini mulai tersebar dan dikenal sejak tahun 2002 dengan munculnya banyak tayangan K-drama, K-pop, K-film, K-fashion, K-food, dan K-beauty yang tersebar di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Tersebarnya budaya Korea tidak lepas dari peran Korean Cultural Center atau KCC Indonesia yang setiap bulannya mengadakan kegiatan Hanbok Experience dan yang lainnya dalam rangka menyebarkan kebudayaan Korea. Penyebaran kebudayaan Korea di atas juga memiliki campur tangan dari pemerintah Korea yang memiliki tujuan untuk menjadikan budaya Korea sebagai brand global. Hal ini dilakukan dengan melakukan diplomasi sebagai bentuk dari usaha pencitraan pemerintah Korea Selatan. Sahabat penyiar muda Islam rahimakumullah, ayat-ayat dari Al-Quran tidak secara spesifik membahas mengenai kebudayaan non-muslim. Akan tetapi, sebagai kitab suci umat Islam yang bahasanya bersifat global, Al-Quran tentunya memberikan kata kunci yang terdapat pada suatu kata atau lebih untuk mewakili fenomena tertentu. Berdasarkan Quran Surat Al-Hud ayat 118, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Dalam surat Al-Hud ayat 118 di atas, ayat diawali dengan huruf syarat wawu yang fungsinya berbeda dengan huruf syarat lainnya. Dalam kaidah gramatikal bahasa Arab, huruf syarat wawu menjelaskan suatu kondisi dari perbuatan yang telah berlalu, akan tetapi batal dilakukan karena suatu alasan tertentu. Ada pula hadis yang artinya menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah dari Abu Nadhr, dari Abdul Qohman bin Thabit, dari Hasan bin Atiyah, dari Abi Munib al-Jurashi, dari Ibnu Umar. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini, penyerupaan yang dilarang adalah yang dibarengi dengan niat serta ridho dengan amalan ini. Hal ini bisa dikaitkan dengan fenomena Hallyu Wave bahwa kalau sekedar suka dengan budaya Korea tidak mengapa, asalkan ada batasannya dan tidak berlebihan. Maka cinta tanah air itu sebagai tamek atau filter bagi kita untuk budaya asing yang masuk. Sahabat penyiar muda Islam rahimakumullah, mengacu pada beberapa aspek universal di atas dalam memandang fenomena Hallyu Wave, kiranya perlu memperhatikan beberapa aspek berdasarkan kacamata tafsir Al-Quran. Yang pertama, bahwa dalam analisis kontekstualis Abdullah Said pada jurnal tersebut,
terhadap budaya atau tradisi tertentu bersifat terbuka, akan tetapi berdasarkan nilai-nilai Islami, sehingga tidak menghancurkan bangunan dalam aspek tauhid yang menjadi pokok atau poros dalam beragama Islam. Yang kedua, sebagai bagian dari identitas kebangsaan, tentunya dalam mengunggulkan budaya tertentu, yang lebih terutama adalah mengunggulkan bangsa sendiri atau cinta terhadap tanah air. Hal ini sesuai dengan nilai kebangsaan yang menjadi pijakan utama, sehingga sikap dalam Islam untuk menghadapi budaya dari luar bisa saja dengan keterbukaan, akan tetapi juga tidak menghilangkan identitas dari kebangsaan itu sendiri. Yang ketiga, perbedaan menjadi ruang untuk saling memahami, bahwa memahami perbedaan dengan budaya Korea diperlukan untuk mencapai taraf toleransi dan saling mengasihi. Di samping itu, toleransi tersebut dapat menghubungkan antara budaya satu dengan budaya lainnya. Yang keempat, komunikasi dan kerjasama antara Korea Selatan dengan Indonesia bisa dipandang sebagai upaya dalam rangka menjalin silaturahmi antara kedua negara tersebut. Selain dalam fenomena Hallyu Wave, juga dapat dikontekstualkan dalam fenomena kebudayaan Barat yang tersebar, juga kebudayaan Jepang, kebudayaan Cina, dan lain sebagainya. Dalam ruang yang lebih kecil, hal ini juga dapat diaplikatifkan seperti pemahaman terhadap budaya antar suku, antar ras, antar kota, provinsi, bahkan juga dari lingkup yang terkecil, yakni antar individu. Sahabat penyiar muda Islam rahimakumullah, berdasarkan dari analisis Quran Surat Al-Hud ayat 118, dapat disimpulkan beberapa hal yang bersifat universal, yaitu kesesuaian kebudayaan antara tradisi dengan nilai Islami dan tidak bertentangan dengan nilai tauhid terhadap nilai kebangsaan, nilai toleransi, dan nilai kerjasama yang terjadi antar kelompok. Selain itu, juga dapat mengambil sikap kebangsaan yang baik dengan mencintai tanah air atau hubul waton sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat penyiar muda Islam rahimakumullah, demikian kajian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.